Shalom, salam kasih damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salpe. Mari kita buka pertemuan keempat kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, berkatilah kami agar kami selalu menjadi pribadi yang memahami pengetahuan dengan baik dan benar, dan bimbinglah kami agar kami selalu tabah dalam berkuliah di Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri, khususnya kami di semester 1. Semua ini kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, pertemuan keempat, nilai dan norma sosial. Tadi saya sudah menjelaskan konsep nilai sosial tadi itu. Ya kan? Tidak perlu direcord di sini karena berat. Nanti tiba-tiba disalahartikan. Dibilangnya benar-benar padahal hoak pula kan? Saya hanya sampel. Butet udah panas dingin dia. Tetapi nilai sosial yang akan saya ingin dengarkan dengan kalian adalah yang akan dikumpulkan ke ketua kelas. Jadi kalian wajib membuat itu. Kecuali di sana, udah jelas ya. Kecuali yang di ujung, enggak. Saya hanya 47 orang saja sampelnya ya. Tadi udah bertanya saja ke sebelah kawannya ya. Tadi apa yang diinginkan ya. Kalau kamu tanya tadi apa ya. Jadi pertanyaan itu harus kalian jawab. Mohon ketua kelas dibuat ya, jangan sampai ditandai itu. Ya. Jadi seperti itu. Baik, nilai sosial itu apa? Nilai sosial adalah konsep atau keyakinan yang dianggap penting oleh masyarakat dan menjadi pedoman dalam bertindak serta berperilaku. Itu tadi. Kalau saya melakukan yang seperti itu, kalian menilai saya secara apa? Pak Yakobus nih. Ya kan? Nah, nilai sosial mencerminkan apa yang dianggap baik, benar, dan diinginkan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Nilai sosial menjadi dasar bagi individu dalam membuat keputusan dan menilai tindakan mereka serta orang lain. Nah, itu nilai sosial. Tadi, misalnya salah satu kawanmu, tiba-tiba dia bisa beranggapan, berasumsi, menilai dia seperti itu. Inilah perilaku sosial yang menjadi persoalan yang dihadapi oleh generasi alfa beta sekarang. Menilai orang dari medsos. Menilai orang dari segala tindak tanduk yang mencerminkan sesuatu yang diserap dari medsos. Nah, kemudian ciri-ciri nilai sosial bersifat abstrak ya, abstrak. Apa yang saya lakukan tadi abstrak kan? Bukan imajiner. Ya memang awalnya imajiner, abstrak. Tetapi apa yang kalian lakukan itu akan menjadi nilai sosial kalian. Itu tadi. Mohon maaf, kalau kalian melakukan pacaran dengan suami orang, dengan istri orang, nilai sosial kamu itu akan ya ada penilaian. Ya kan? Nah itu. Kemudian bersifat umum, nilai sosial berlaku umum dalam masyarakat meskipun penerapannya bisa berbeda tergantung pada konteks budaya. Nah, konteks budaya, mohon maaf misalnya dalam konteks budaya, ya kan? Katolik bukan hanya budaya, bukan hanya iman, tetapi sudah budaya. Jadi kalau orang Katolik beristri dua atau bersuami dua, berarti dianggap melanggar moral. Titik. Apapun konsekuensinya. Di sebagian suku Dayak, beristri dua atau bersuami dua, itu juga dianggap melanggar norma. Tetapi, di budaya Dayak yang lain, beristri dua, ya, itu dianggap normal kalau istri keduanya membantu suami di ladang. Atau dia bersuami dua kalau suaminya meninggal. Ya, itu juga, ya kan? Wih, dia suaminya dua. Lihat dulu, kita langsung rekam di sini. Lalu apa yang terjadi? Rupanya suami pertamanya meninggal. Tapi udah, ibu itu katanya. Tapi kalian sudah menyebarkan hoak. Paham ya? Nah, kemudian dipelajari dan diturunkan. Nilai sosial dipelajari melalui proses sosialisasi dan diturunkan dari generasi ke generasi. Sosialisasi, disosialisasikan. Nak, kalau kamu ke kota begini ya. Nak, kamu ke kota begini ya. Adik, kamu ke kota begini ya. Tolong kamu jangan ini ya, jangan itu ya. Itu adalah sosialisasi. Nasihat itu adalah sosialisasi ya. Berikutnya bersifat relatif. Nilai sosial dapat berbeda-beda
antara satu masyarakat dengan masyarakat lain tergantung pada kebudayaan, agama, dan sejarah. Nah, itu ya. Jadi, itu harus kalian pahami. Kemudian jenis-jenis nilai sosial, nilai material berkaitan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau material seperti kekayaan, harta benda, atau kenyamanan hidup. Ya, misalnya diturunkan nilai sosial anak laki-laki yang pertama harus memiliki rumah orang tuanya. Atau anak perempuan yang bungsu wajib memiliki rumah orang tuanya. Atau anak tengah, itu nilai sosial. Tetapi di beberapa suku, ya, itu tidak menganggap perempuan. Jadi perempuan tidak boleh dapat warisan karena dia sudah dibeli oleh orang lain atau suku lain. Jadi dia tidak boleh mendapat hak. Ya kan? Nah, itu urusan sukunya. Kemudian nilai vital berkaitan dengan hal-hal yang mendukung keberlangsungan hidup dan kelangsungan aktivitas manusia seperti kesehatan, keselamatan, atau teknologi. Nilai vital. Jadi semua orang ya berhak untuk ya mendapat penghasilan. Semua orang berhak. Tapi yang tidak boleh caranya, perilakunya itu yang bisa melanggar norma sosial. Misalnya mencuri. Ngapa mencuri? Untuk memberi beras. Ya, tapi melanggar hukum. Ah, itu melanggar norma. Kemudian kesehatan. Jadi semua orang itu berhak mendapat kesehatan yang layak. Makanya BPJS sekarang tuh tanpa kelas. Yang penting bayar iuran. Nah, itu sebenarnya ingin menuju ke situ. Cuman kan yang namanya rumah sakit, ini kan mengandalkan orang kaya. Karena apa? Rumah sakit juga ingin berkembang dan terus hidup. Karena dia memiliki fasilitas, memiliki karyawan, memiliki gedung yang semuanya operasionalnya uang. Duit gitu kan. Kalau voucher listrik kita udah mulai mau habis, tengah malam kelimpungan kita kan. Syukurlah ada M-Banking atau apa kan. Kalau enggak, susah. Kemudian ya, keselamatan. Semua orang dijamin keselamatannya. Makanya ada undang-undang lalu lintas untuk menjamin keselamatan. Pakailah helm, disosialisasikan, pakailah sabuk pengaman, ya kan? Kita melakukan jalan itu, kalau kita kan di sebelah mana? Sebelah kiri kan? Sebelah kiri, sebelah kanan gitu. Kanan lah setirnya. Motor ya. Jadi kalau berlawan arah tuh dia berhadapan dari ya ketemu mana? Kanan ketemu kanan lah kan? Nah, enggak mungkin kanan ketemu kiri, akhirnya repot. Kemudian teknologi, semuanya memiliki handphone. Jadi tidak ada kalian sekarang ya, generasi alpha beta ini tidak memiliki handphone. Dan memang sudah sepantas dan selayaknya kalian memiliki handphone. Nah, berikutnya nilai kerohanian berkaitan dengan aspek-aspek yang tidak bersifat fisik seperti agama. Anak ini rajin ke gereja ya. Kok bisa begitu ya? Kan begitu. Nilai. Ya kan? Lalu ada moral. Itu tadi. Saya tadi mencari contoh kasus tuh di awal. Tadi udah saya jelaskan detail ya tentang moral kan. Ya kan? Rajin ke gereja tetapi tidak bermoral. Itu contohnya apa? Contohnya adalah ya, orang yang hidup dalam perkawinan belum diberkati dalam sakramen perkawinan. Nah, itu bisa terjadi. Ya kan, bisa terjadi kepada kita semua kalau kita tidak ya menjaga nilai iman ya, dan itu tadi yang saya katakan tadi, moral. Kan sah-sah saja ya, tidak ada masalah kan? Kakek-kakek 70 kawin dengan perempuan usia 19, tidak salah kan? Apakah itu tidak bermoral? Nah, saya nanya, apakah tidak bermoral? Lah, kakek-kakeknya memang dia sudah tidak punya istri. Hah? Nah, ini contoh kasus. Agama, moral, etika. Itu etika ada? Beretika ada? Hah? Masa sih? Ya, kalau itu bukan kakeknya.
Kan tadi kamu udah jelas. Kalau misalnya dia tidak terima sakramen perkawinan, kan itu udah jelas melanggar nilai agama dan nilai moral juga. Karena moralnya moral Katolik kan, maka ada moral Kristiani. Apakah beretika enggak? Saya masih bujang nih, kalau nengok banyak cantik-cantik sini, misalnya ya kan. Lalu saya, ya kan, cari satu ini, saya pacari. Punya etika enggak saya? Nah itu nanti dibaca lagi di segmen ya, karena kalian masih belum bisa ini. Jadi agama, moral, dan etika itu adalah suatu hal yang ya. Jadi kakek-kakek 70 mengawini perempuan usia 20. Dia tidak melanggar agama, tidak melanggar moral karena dia terima sakramen perkawinan kan. Tapi apakah beretika enggak? Nah, itu harus ini. Lalu keindahan, estetika. Ya. Banyak orang tidak bisa membedakan etika dan estetika. Estetika itu apa? Keindahan. Hah? Ya tadi ya keindahan kan estetika. Kan inilah saya bilang tidak konsistennya kamu. Kalau saya tadi datang ke sini telanjang pakai jas, itu melanggar etika tidak saya? Ya, tidak dong. Saya hanya melanggar estetika kan? Emangnya etika apa yang saya langgar? Kalau pakaian itu estetika atau etika? Estetika. Saya berpakaian tidak pada tempatnya. Saya misalnya memakai kolor di pantai sana, boleh tidak? Lalu kamu bilang, ih Pak Yakobus tuh, ya kan? Misalnya, ya kan perutnya boncet kayak hamil ya, lalu pakai kolor ya. Lah kan saya, ya yang saya sorot diri saya, nanti diri kalian nanti marah lagi kan? Betul ya? Nah itu, lalu saya berenang pakai kolor gitu. Beretika enggak saya? Berestetika enggak saya? Estetika dong, bagaimana? Emang kamu di kolam renang mau pakai celana lepis? Nah itu ya. Etika dan estetika itu berbeda. Etika itu lebih sikap hidup kita, sedangkan estetika itu keindahan. Misalnya kamu datang, Pak ngantar tugas, saya pakai misalnya ya, kamu ketemu di rumah saya, lalu saya hanya pakai anduk, lalu celana pendek. Santai aja saya. Ya mana? Ih Pak Yakobus terima kita tuh, ya kan? Ya itu estetika, keindahan. Nggak indah lah, ya kan? Saya kan santai saja biasanya di kompleks saya buka pagar, ya kan? Ingin menonjolkan keindahan perut saya, santai-santai aja kan? Emangnya kalian lihat saya lalu marah? Di rumah-rumah saya, itu tadi saya bilang. Di kamar kamu bugil. Kamar kamu. Yang ngintip itulah dia itu melanggar etika. Yang bugil itu di dalam kamar tidak melanggar etika. Karena memang dia hak dia, privasi dia. Tetapi, ya kan, hati-hati. Nah, kan? Nah, itu. Belum ke moral nih ya. Kalau dia sudah memviralkan itu tak bermoral dia. Maria Magdalena bugil langsung disorot kemana-mana. Ya kan? Misalnya, ini Maria Magdalena karena dia tidak marah gitu. Dan kebenaran. Jadi nilai kerohanian itu agama, moral, etika, keindahan, estetika, dan kebenaran. Makanya kalau kita pergi ke gereja, pakailah pakaian yang layak dan pantas. Masa kalian menyambut datang-datang di belakang gambar tengkorak, lalu tulisnya fuck you. Nah itu anak muda kan sering pakai kaos sembarangan gitu Pak. Dikiranya nyaman ya, di belakangnya kan bukan Tuhan memberkati, fuck you. Nah itu ya. Jadi itu nanti kita akan dalami ya. Baik. Kemudian fungsi nilai moral. Udah lewat ya? Lewat berapa menit?
Hah? 4. Kita sepakat sampai jam 12 kurang 5 bisa enggak? Nah, sampai nanti ditutup dengan doa Angelus, bisa enggak? Lapar. Itu melanggar etika atau estetika tuh? Hah? Saya lapar juga nih. Hah? Hah? Emang setelah ini ada kuliah? Jam berapa? Jam 3 sampai jam 12 jadi berapa? Hah? Jauh. Harus pulang pergi kah? Udah pulang baru pergi gitu. Jadi habis itu pulang lagi. Ya, jadi ya jam inilah ya. Saya ini jam 40 kan, 10 menit lagi lah. Karena tadi saya mau aja implementasinya. Karena lalu menunggu Zoom-nya rupanya belum selesai-selesai. Nah, sekarang fungsi nilai sosial. Fungsi nilai sosial itu ada berapa? Ada pedoman perilaku, ada pengendalian sosial, ada pembentuk identitas, ada pemersatu masyarakat. Tadi saya sudah jelaskan kalian yang akan memahami. Berikutnya contoh nilai sosial itu kejujuran, keadilan. Ya.